Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufira Fauzia Jahra dari Program Studi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Program Nasional Masa Nifas. Nah, sebelum beralih ke kebijakan Program Nasional Masa Nifas, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masa nifas. Masa nifas diartikan sebagai periode selama tepat setelah kelahiran. Namun secara populer, diketahui istilah tersebut mencakup 6 minggu berikutnya. Periode postpartum adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil. Periode ini kadang-kadang disebut puerperium atau trimester keempat kehamilan. Masa nifas atau puerperium dimulai setelah plasenta lahir dan berlangsung ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Istilah periode postpartum dan periode pasca natal sering digunakan secara bergantian, tetapi kadang-kadang secara terpisah. Ketika menggunakan istilah postpartum mengacu pada masalah berkaitan dengan ibu. Sebaliknya, ketika menggunakan istilah postnatal, maka mengacu pada hal-hal yang menyangkut dengan bayi. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masa nifas atau puerperium atau postpartum adalah masa yang dimulai setelah persalinan semua hasil konsepsi baik janin maupun plasenta hingga kembalinya fungsi reproduksi ibu sebelum hamil. Biasanya berlangsung selama 6-8 minggu. Selanjutnya saya akan masuk ke kunjungan pertama, yaitu dengan waktu 6-8 jam setelah persalinan. Tujuan yang pertama adalah mencegah pendarahan masa nifas karena persalinan atonia uteri. Yang kedua, mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan atau rujuk bila ada. Yang ketiga, perdarahan berlanjut. Yang keempat, pemberian konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga. Yang kelima, bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Yang keenam, pemberian ASI awal. Yang ketujuh, memberi supervisi kepada ibu bagaimana teknik melakukan hubungan antara ibu dan bayi yang baru lahir. Yang kesembilan, menjaga bayi agar tetap sehat dan cara mencegah hipotermi. Yang kesepuluh, bila ada bidan atau petugas lain yang membantu melahirkan, maka petugas atau bidan itu harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama. Selanjutnya, kunjungan kedua dengan waktu 6 hari setelah persalinan. Tujuannya adalah yang pertama, memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Yang kedua, evaluasi adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau pendarahan abnormal. Yang ketiga, memastikan ibu cukup makan, minum, dan istirahat. Yang keempat, memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda adanya penyulit. Yang kelima, memberikan konseling pada ibu mengenai hal-hal berkaitan dengan asuhan pada bayi. Selanjutnya, kunjungan ketiga dengan waktu 2 minggu setelah persalinan. Tujuannya adalah yang pertama, memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Yang kedua, evaluasi ada tanda-tanda demam, infeksi, atau pendarahan abnormal. Yang ketiga, memastikan ibu cukup makan, minum, dan istirahat. Yang keempat, memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda adanya penyulit. Yang kelima, memberikan konseling pada ibu mengenai hal-hal berkaitan dengan asuhan pada bayi. Selanjutnya, yang terakhir adalah kunjungan keempat dengan waktu 6 minggu setelah persalinan. Tujuannya yang pertama adalah tanyakan penyulit-penyulit yang ibu dan bayi alami, dan yang kedua, konseling KB secara dini. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang kebijakan Program Nasional Masa Nifas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.